Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita semua boleh dipertemukan saat ini melalui pelayanan multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai, dan kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 yang merupakan perenungan firman Tuhan dalam MTPJ Gemim mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober tahun 2023. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Mari berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagimu Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Bahkan saat ini, Tuhan, kami boleh bertemu dalam kasih Tuhan melalui pelayanan multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini dan curahkan hikmat Roh Kudus menyertai kami saat ini, mulai dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Dan Lembaga Alkitab memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Puji Tuhan, hai jiwaku Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan tentang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hadikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan di dekatnya, diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lontengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, dan mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukahkan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang.
burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikian untuk pembacaan Alkitab saat ini, dan kita akan masuk dalam pembacaan MTPJ. Alasan pemilihan tema: menikmati pemandangan hijau atau suasana pegunungan yang udaranya sejuk dan tenang setiap hari rasanya hampir mustahil dinikmati oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar. Volume aktivitas dan rutinitas kerja setiap hari pada akhirnya menuntut performa diri yang menyesuaikan dengan kesibukan itu. Kebanyakan orang-orang yang tinggal di kota besar hampir kesulitan untuk berinteraksi dan merasa terhubung dengan alam. Dengan kondisi yang tegang dan padat seperti ini, akhirnya melahirkan kerinduan untuk hidup dekat dengan alam yang sejuk dan tenang. Di saat COVID-19 melanda, ada suasana beda yang dirasakan ketika aktivitas hanya boleh di rumah karena semakin banyak negara yang menerapkan social distancing sampai lockdown demi mengatasi penyebaran COVID-19. Kawanan hewan liar malah terlihat menjelajahi jalanan yang kosong di beberapa kota besar dunia. Saat aktivitas manusia dibatasi, kita menyaksikan di beberapa pemberitaan media menulis bahwa polusi udara menurun. Langit kota-kota besar kembali cerah tanpa polusi dan jalan-jalan jadi sunyi dan kemacetan tidak ada lagi. Namun ketika lockdown berakhir, orang-orang kembali ke aktivitasnya dan memiliki kebutuhan besar akan alam sehingga ada resiko terlalu banyak bagi pencemaran lingkungan. Alam selalu menyediakan kebutuhan kepada manusia agar mereka dapat bertahan hidup. Peran manusia adalah mengelola alam itu. Memahami peran orang Kristen bagi alam semesta, maka dipilihlah tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Sebagai bahan khotbah gereja, tema ini diawali teks Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 yang akan memberikan pemahaman tentang hubungan makhluk hidup dengan isi alam semesta. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Alam semesta yang hidup di dalamnya bukan terjadi secara kebetulan atau hadir dengan sendirinya, melainkan diciptakan berdasarkan kebijaksanaan Tuhan. Ayatnya yang ke-24. Di dalam kitab Kejadian, dunia tadinya tidak teratur, dibuat menjadi teratur oleh Tuhan. Kondisi yang teratur ini merupakan bentuk kerja Allah atas ciptaan agar alam dan manusia saling memberikan manfaat. Walaupun kepada manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengurus bumi dengan seluruh ciptaan yang lain. Namun hal itu harus dijalankan sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya kepada Allah. Manusia dan alam memiliki hubungan yang saling bergantung karena manusia berada di dalam alam itu. Dalam Alkitab dicatat bahwa manusia berasal dari tanah. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Manusia bertahan hidup
dengan berusaha mengolah tanah dan selanjutnya akan kembali kepada tanah. Kisah penciptaan ini harus terus diceritakan dari generasi ke generasi agar setiap umat dalam lintas generasi selalu memiliki kesadaran bahwa alam semesta di mana manusia hidup dibuat oleh Tuhan. Mazmur ini menggambarkan kekaguman pemazmur yang lebih menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan dan terus memelihara ciptaannya. Kisah penciptaan pun dituturkan dalam bentuk lain, yaitu himne pujian dalam ibadah. Untuk mengingatkan umat akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam ciptaannya, teks ini dibagi dalam dua bagian. Pertama, yaitu ayat yang ke-1 dan ayatnya yang ke-9. Dalam bagian ini, pemazmur hendak menegakkan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang memiliki kebesaran dan kekuasaan. Hal ini dibahasakan pemazmur dengan ungkapan yang membentengkan langit, yang mendirikan kamar-kamar loteng di air, yang menjadikan awan-awan yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin dan api, dan yang mendasarkan bumi. Kuasa Tuhan pun digambarkan dengan begitu menakjubkan. Awan-awan menjadi kendaraannya, angin menjadi pesuruh, nyala api menjadi pelayannya, boleh berdasarkan bumi hingga tak goyah, dan air pun taat pada suara hardikannya. Kedua, yaitu pada bagian ini pemazmur mengungkapkan Tuhan Sang Pemelihara segala yang diciptakannya. Manusia dan alam adalah sesama ciptaan yang menerima kehidupan langsung dari Penciptanya. Anugerah Tuhanlah yang membuat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan memiliki kehidupan. Terlihat jelas maksud pemazmur bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam satu lingkaran kehidupan yang saling memberikan manfaat dan membutuhkan. Semuanya terikat dan terhubung satu sama lain. Mata air yang keluar dari dalam lembah dialirkan untuk memberikan minum bagi segala binatang, menumbuhkan rumput bagi makanan hewan, dan selanjutnya adanya makanan dari alam untuk manusia, dan berbagai pohon sebagai rumah bagi burung yang berbeda, serta pegunungan sebagai rumah bagi kambing, dan batu sebagai rumah bagi pelanduk. Melalui alam ciptaannya, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, yaitu soal minum, dan tempat tinggal. Sebagaimana kesaksian dalam kitab Kejadian bahwa apa yang diciptakan Allah di bumi ini sebagai sesuatu yang baik adanya, maka pemahaman tentang Allah sebagai pencipta alam semesta sangat menentukan sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya. Manusia dan semua makhluk hidup lainnya bersumber dari Allah. Allah yang menciptakan dan menghendaki seluruhnya berada dalam saling keterikatan, topang menopang, dan saling membutuhkan. Olehnya harus ada kesadaran iman manusia untuk menjaga ciptaan Tuhan ini dan bersyukur atasnya, seperti ungkapan pemazmur yang membuka dan menutup
menutup Mazmur ini dengan seruan hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Makna dan implikasi firman. Allah bagi pemazmur adalah Allah yang tidak pernah lalai dalam menjaga dan merawat apa yang diciptakannya. Pemeliharaan Allah adalah bentuk kasih-Nya bagi dunia. Yohanes Calvin dalam buku Institusi mengungkapkan setelah belajar bahwa Dialah pencipta segala sesuatu, hendaklah disimpulkan segera bahwa Dia pun mengurus dan merawatnya untuk seterusnya. Dia tidak hanya menggerakkan dengan suatu gerak umum, baik bangunan, dunia maupun masing-masing bagiannya, tetapi Dia juga merawat, mengasuh, dan mengurusi dengan pemeliharaan yang istimewa apa saja dari hal-hal yang telah diciptakannya, sampai burung pipit yang paling kecil pun. Melalui dunia yang diciptakannya, Allah memberikan hidup bagi semua ciptaan ini. Sungguh menakjubkan bahwa sejak dari awal Allah telah merancangkan sesuatu yang baik bagi manusia dalam alam semesta ini. Allah mempercayakan alam kepada manusia untuk dikelola supaya dipergunakan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun oleh keserakahan manusia, hal ini disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi berlebihan terhadap alam. Akhirnya, sesuatu yang Tuhan atur secara baik dan hidup berdampingan secara harmonis menjadi rusak. Alam akhirnya sudah tidak ramah kepada manusia. Hubungan yang tadinya saling memberi manfaat demi kehidupan, sekarang berubah saling membinasakan hanya untuk mendapatkan untung ekonomis. Kita memperoleh rugi ekologis, yaitu kerusakan lingkungan, ekosistem, tumbuhan, pencemaran air dan udara. Tak bisa dipungkiri bahwa krisis ekologi yang terjadi saat ini adalah hasil dari pandangan orang yang arogan terhadap alam. Sikap gereja adalah meneladani karakter Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Gereja pun harus melihat alam sebagai sesama ciptaan dalam mewujudkan shalom Allah. Alam memberikan manfaat bagi manusia, memberikan makanan, oksigen, mengurangi polusi udara, untuk kestabilan iklim, obat-obatan, herbal, mengatur siklus air, dan mencegah bencana. Merusak alam itu sama dengan merusak karya Tuhan. Dan sikap demikian merupakan sikap meremehkan dan tidak menghormati Sang Pencipta. Sebagaimana Tuhan tidak ingin kita lalai dari ibadah, ritual, seremonial, atau rajin ke gereja, memberikan persembahan, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Ia juga ingin kita tidak mengabaikan lingkungan sekitar. Kesalehan pribadi harus juga tercermin dalam kesalehan secara sosial dan lingkungan. Demikian pembacaan MTPJ saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan bagi kita semua. Kami boleh belajar bersama, mendengar firman, dan kiranya Tuhan, kiranya firman-Mu ini
boleh mengetuk pintu hati kami untuk terus dan setia kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, bahkan mempergunakan setiap waktu dan kesempatan dalam hidup yang Tuhan beri, mampu dan menjadi berkat, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya kami semua terberkati oleh Tuhan dan firman-Mu boleh menjadi pedoman hidup bagi kami dalam kami berkarya di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.